Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deti Mulyani Asterina, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Pak Mansur. Beliau adalah guru PKK di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Pak Mansur. Assalamualaikum Deti. Ya, apa kabar Bapak hari ini? Baik. Iya Bapak. Baik Pak Mansur, hari ini kita akan melakukan supervisi per pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Sebelumnya saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran yang Bapak berikan kepada murid-murid seperti apa? Oh, tujuan pembelajarannya itu rencananya kita akan membuat sebuah produk hasil karya anak-anak sendiri. Jadi nanti produknya sesuai dengan jurusan Pak. Baik. Apa tujuan pembelajaran tersebut? Tujuan dari pembelajaran kita membuat produk adalah jelas siswa itu mampu menginformasikan teori terkait dengan perakitan produk. Karena materinya itu tentang perakitan produk. Jadi nanti siswa bisa merakit, merancang, dan bisa membuat sebuah produk yang sederhana sesuai dengan kemampuan mereka. Baik, membuat produk ya Pak ya. Kemudian area pengembangan apa yang hendak dicapai ketika Bapak memiliki tujuan pembelajaran seperti itu? Yang ingin dicapai oleh anak-anak tentunya adalah yang pertama mereka tuntas teori, tuntas materi. Artinya anak-anak bukan hanya bisa secara berteori, tapi juga bisa mengintegrasikan. Karena dalam merakit produk itu bukan hanya membuat produk saja, tapi ada yang pertama adalah tahap perencanaan. Bagaimana bisa merencanakan secara matang tentang pembuatan produk. Kira-kira seperti itu. Jadi merancangkan, kemudian menginginkan membuat sebuah produk yang sederhana sekali, yang sesuai dengan jurusan yang ada di SMK 9 khususnya. Baik, merencanakan dan kemudian mengimplementasikan produk tersebut ya Pak ya. Kemudian selanjutnya rencana apa ke depannya, rencana pembelajaran berikutnya seperti apa Pak? Yang pertama adalah sebelum membuat produk adalah disebut dengan tahap perencanaan. Perencanaan itu jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk mengelaborasi dirinya, membuat sebuah produk, tapi mereka survei lapangan dulu. Jadi kira-kira produknya itu pertama mereka bisa membuatnya, kedua produknya itu bukan makanan ya, karena memang produknya bukan makanan. Nah, mereka bisa membuatnya, kemudian bisa dibuat secara massal nanti. Jadi ketika mereka nanti lulus, mereka punya kemampuan atau punya keahlian dalam pembuatan produk itu. Jadi direncanakan, survei ke lapangan, ya, kemudian baru diimplementasikan. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya adalah saya ingin menanyakan mengenai rencana pembelajaran ke depannya. Akan seperti apa pembelajaran di kelas nanti? Model pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi, artinya akan disesuaikan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, strateginya seperti apa Pak? Strateginya adalah mereka bisa membuat sebuah produk yang dikhususkan bagaimana ketuntasan teori terkait dengan sebuah produk itu sendiri. Jadi bentuk medianya yang digunakannya. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya adalah tentang rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu menggunakan pembelajaran diferensiasi. Artinya pembelajaran yang memang disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada anak seperti itu. Karena pembelajarannya berpihak pada murid, jadi otomatis ya, kira seperti itu. Kemudian strateginya seperti apa Pak? Strateginya yang akan dilakukan pertama mungkin ini karena pembelajaran yang diferensiasi ya, strateginya yaitu pembelajaran yang mengedepankan bagaimana kompetensi anak bisa tercapai. Jadi setiap anak itu kan berbeda ya kemampuannya. Itu bisa dilihat nanti dalam konteks pembuatan proyek. Kemudian metode yang akan diberikan kepada siswa, metode seperti apa? Metode yang digunakan yang pertama diskusi, berelaborasi, itu pasti berdiskusi, berelaborasi. Kemudian mereka bisa mengekspos segala kemampuan mereka terkait dengan mata pelajaran ini. Baik. Kemudian model pembelajaran yang akan diberikan itu model seperti apa Pak? Iya, model pembelajarannya yaitu model pembelajaran yang project based learning.
Oke, kemudian media pembelajaran yang cocok untuk kelas Bapak itu medianya seperti apa? Ya, karena kita bisa memanfaatkan berbagai hal, jadi banyak sekali ya. Saya bisa menggunakan PPT, kemudian juga YouTube. Anak-anak juga bisa belajar di luar dengan YouTube dan sebagainya. Ya, kalau saya menerapkan mungkin dengan PPT dan media yang interaktif tadi. Ya baik. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya kapan Pak? Waktu pelaksanaannya kan ada, kita baru ke tahap perakitan ya. Jadi yang pertama adalah ada istilah dengan perencanaan. Jadi dalam teorinya itu ada perencanaan. Jadi mereka itu membuat rencana itu dibentuk dalam sebuah proposal. Jadi mereka terjun ke lapangan, mencari bahan dan lain sebagainya. Nah setelah perencanaan selesai, baru nanti kemudian. Jadi kira-kira mungkin 2 mingguan lah, 1 minggu perencanaan, 1 minggu baru ke aksi nyatanya. Dan untuk harinya, kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Pada hari apa kita akan melaksanakan? Oke, minggu ini tahap perencanaannya, karena hari minggu sekarang ini tahap perencanaan. Jadi minggu besok mereka melaporkan hasil dari perencanaan itu. Jadi setelah mereka membuat rencana, dibuat proposal, besok mereka mempresentasikan hasil kolaborasi mereka setelah mereka terjun ke lapangan. Kemudian nanti kan Bapak akan saya supervisi bersama rekan saya ya, pengajar grafis saya. Hari apa Bapak bisa siap untuk melaksanakannya? Insya Allah hari Kamis Jumat juga bisa. Oke, baik. Bapak, saya sudah mencatat ya kesiapan pembelajaran Bapak. Nanti saya akan mengsupervisi Bapak bersama pengajar. Setelah perbincangan kita pada hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Apa yang sudah Bapak dapatkan setelah kita melaksanakan pembicaraan ini? Ya, mudah-mudahan program dari guru penggerak yang diambil oleh Bu Deti berjalan sukses dan lancar. Kami mendukung sebuah kegiatan-kegiatan yang positif itu dan mudah-mudahan bisa berdampak buat SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Mansur atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.